Puji Tuhan, Shalom rekan-rekan remaja, bagaimana kabarnya di siang hari ini? Kembali lagi kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yosua pasal yang pertama, Yosua 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8, ayat yang ke-9, ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, judul perikopnya, perintah Tuhan kepada Yosua merebut tanah Kanaan. Ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat yang ke-9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Teman-teman sekalian, mungkin kisah ini sudah tidak asing lagi, mungkin kita dengar, tidak asing lagi di telinga kita. Tapi kita akan belajar bersama-sama dari kehidupan pribadi Yosua. Saat itu kita memahami dalam konteks ini adalah bagaimana masa peralihan kepemimpinan. Saat itu hambanya Musa yang memimpin bangsa Israel berpuluh-puluh tahun sudah dipanggil Tuhan kembali kepada Sang Pencipta. Nah, saat itu ada peralihan dalam istilah tongkat estafet, peralihan kepemimpinan dari Musa kepada Yosua. Nah, di Yosua ini adalah orang pilihan Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Nah, tapi kita memperhatikan di sini bagaimana kendala yang dihadapi oleh Yosua, bagaimana setiap peristiwa yang dihadapi oleh Yosua, dan bagaimana keberhasilan, kemenangan, dan juga hingga akhirnya Yosua bisa mampu menjalankan tugas dan amanat yang daripada Tuhan. Nah, setiap kehidupan kita, setiap kita menjadi orang Kristen atau ketika kita percaya kepada Kristus, kita adalah hamba Allah, ya kan? Jadi hamba Tuhan itu bukan harus termasuk hamba Tuhan ketika dia dikatakan misalnya sudah sekolah teologi, misalnya dia ada seorang pendeta, ya kan? Atau dia mungkin evangelis, dan atau dia menjadi salah seorang penatua dan lain sebagainya. Tapi kita dikatakan menjadi hamba Tuhan, menjadi hamba Kristus, dan menjadi hamba yang sudah diperdekakan. Ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, ketika kita menjadi orang yang percaya kepada Kristus, kita adalah menjadi seorang hamba Tuhan. Kita adalah pelayan Tuhan, ya kan? Kita adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan sungguh luar biasa, ya kan? Tidak ada orang yang di sini katakan siapa di sini yang mau disebut hamba iblis. Tidak ada. Pasti kita semua disebut dengan hamba Tuhan atau hamba Allah. Sama seperti yang terjadi antara Yosua dan Musa masa peralihan di sini. Kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana keteguhan hati, bagaimana kekuatan hati, dan bagaimana prinsip yang dimiliki oleh Yosua sendiri saat dia bagaimana dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan, dan dia bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, bukan sesuai dengan apa yang Yosua inginkan di dalam pelayanannya, di dalam perjalanan kehidupannya. Nah, kakak memberikan sebuah ilustrasi begini. Ada dua orang petani, ya kan? Dua orang petani. Kedua orang petani ini mereka sama-sama menantikan hujan turun, ya kan? Saat itu sedang musim panas. Mereka ini sama-sama memiliki pengharapan hujan akan turun entah beberapa hari lagi atau beberapa minggu supaya mereka bisa untuk menanam padi. Nah, petani yang pertama, dia sambil menantikan hujan, dia membajak tanahnya, ya kan? Dia menggemburkan tanahnya, dia mengusahakan tanahnya supaya tanahnya ini bagus, ya kan? Jadi pas saat datang hujan, sawahnya ini sudah siap untuk ditanami padi. Nah, sedangkan petani yang pertama, apa yang dilakukan? Dia hanya menunggu aja, dia menunggu, ya kan? Itu ini kapan ini datang hujan supaya saya bisa menanam padi. Dia nggak mengelola tanahnya, dia nggak melakukan hal apapun di dalam hidupnya, di dalam untuk bisa menanam padi. Dia nggak melakukan persiapan apapun. Terakhir apa yang terjadi? Akhirnya hujan datang. Nah,
yang menjadi pertanyaannya, petani yang pertama atau petani yang kedua ini, yang mana yang lebih siap untuk menanam padi? Tentu adalah petani yang pertama. Kenapa? Karena dia sebelumnya sudah menyiapkan tanahnya, sudah menggemburkan tanahnya, sudah membajak tanahnya, sudah membajak sawahnya, mempersiapkan semuanya untuk pas datang hujan dia bisa menanam padi. Sedangkan yang petani yang kedua dia hanya nunggu aja ya kan, nunggu hujan datang, kapan hujan datang baru dia mau bekerja. Sedangkan yang pertama tadi dia sudah melaju dengan cepat. Artinya ada sebuah tantangan dan pengharapan itu ada pada petani yang pertama ya kan. Dia nggak tahu nih kapan air hujan akan turun, tapi dia punya pengharapan, tapi dia punya jaminan, dan dia memikir oh pasti hujannya akan datang, kapanpun hujannya datang, yang penting saya kerjakan pekerjaan saya. Nah, dalam kehidupan kita kadang kita dipertemukan dengan hal yang demikian ya kan? Sama seperti yang dihadapi oleh Yosua saat itu. Nah, kalau kita belajar biografi Musa, kalau sebelum kita bahas Yosua, Musa adalah dikatakan Alkitab sahabat Allah, luar biasa. Musa adalah sahabat Allah yang pertama. Yang kedua, Musa itu adalah orang yang lembut hatinya, dikatakan Alkitab. Lembut hati, orang yang paling sabar. Yang ketiga, Musa itu orang yang sangat dekat banget sama Tuhan. Bahkan ketika Tuhan mau mengirimkan 2 loh batu, itu langsung tangan Tuhan sendiri yang memberikan kepada Musa. Berarti kalau kita bisa merenungkan, Musa ini adalah pribadi yang sangat dekat dengan Allah. Dan karismanya untuk memimpin bangsa Israel itu sudah cukup terkenal, ya kan? Banyak orang sudah menceritakan bagaimana luar biasanya Musa memimpin, bagaimana karya Tuhan kepada Musa sendiri, bagaimana sepanjang perjalanan kehidupan mereka saat Tuhan saat Musa memimpin mereka. Ini adalah hal yang luar biasa tentunya. Nah, bagaimana mujizat Tuhan menyatakan melalui Musa, itu hal yang luar biasa dekatnya. Nah, sedangkan Yosua, kalau kita baca di biografi Yosua ini pun adalah orang pilihan Tuhan. Dia dipilih Tuhan menjadi alatnya. Yang pertama, kalau kita bisa memperhatikan, Yosua ini kurang lebih 40 tahun dia sudah bekerja mendampingi Musa sebagai pendamping Musa saat itu untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir memasuki ke tanah perjanjian. Yang berikutnya, Yosua ini juga merupakan salah seorang pengintai yang diutus oleh Musa ketika mengintai tembok Yeriko, yang hasilnya nanti Yosua dan Kaleb lah orang yang berhasil memasuki tanah tembok Yeriko dengan mengatakan bahwa hanya Yosua dan Kaleb yang berhasil meneguhkan iman orang Israel, bahwa di sana dikatakan memang ada orang-orang yang tinggi gagah perkasa, tapi ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang lebih luar biasa dari semuanya. Nah, tentu dari kita belajar ini, di tengah-tengah bangsa Israel, pengaruh Musa itu lebih luar biasa dibandingkan Yosua sendiri, ya kan? Karisma daripada Musa sendiri itu lebih luar biasa dibandingkan dengan Yosua. Nah, kita belajar dari kasus ini ternyata bagaimana sosok daripada Yosua yang tiba-tiba dia harus menggantikan Musa yang sangat terkenal di zamannya. Mungkin ada keminderan bagi Yosua, ya kan? Ketika Yosua Tuhan angkat menjadi pemimpin Israel, yang malah kita mengerti bahwa umat Tuhan itu adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang bebal. Dan Yosua harus menggantikan Musa yang kita katakan tadi, seperti yang saya katakan, dia adalah sahabat Allah, dia adalah hamba Allah yang luar biasa. Nah, pastinya Yosua menghadapi keminderan dalam hidupnya, ya kan? Dia minder akan jati dirinya. Padahal dia menjadi pendamping Musa 40 tahun, padahal dia merupakan salah satu pengintai yang diutus Musa. Nah, bagaimana dalam kehidupan Musa akhirnya keputusan-keputusan yang dia hadapi, keputusan-keputusan yang akan dia lakukan, itu menjadi sebuah pertanyaan dalam kehidupan Musa. Haruskah sama seperti yang kita terapkan? Haruskah kita menjadi minder? Haruskah kita menjadi orang yang tawar hati ketika Tuhan memilih kita atau memakai kita? Ketika Tuhan pilih kita, ya kan? Ingat bahwa karya Tuhan Yesus itu luar biasa dalam kehidupan kita. Bagaimana pengorbanannya untuk mengorbankan nyawanya untuk menebus kita manusia. Ingat, yang ditebus kita adalah hidup kita. Bagaimana dihapuskan segala dosa-dosanya. Dia yang tidak mengenal dosa akhirnya harus dijadikan dosa supaya kita yang penuh dengan dosa kita beroleh keselamatan. Nah, sama seperti bangsa Israel,
bangsa Israel siapa sih? Mereka kalau bukan Tuhan yang pilih mereka dari begitu banyaknya bangsa pada saat itu. Tapi Tuhan pilih mereka bangsa yang kecil, tapi Tuhan angkat menjadi bangsa yang besar. Bagaimana Tuhan lepaskan mereka dari tanda perbudakan dari Mesir, bagaimana saat terjadi kelaparan Tuhan utus mereka melalui Yusuf di sana. Ada kelaparan di seluruh bangsa, Tuhan jadikan Yusuf menjadi alatnya memelihara bangsanya. Sampai di tanah Mesir pun semuanya Tuhan pelihara mereka. Nah, saat ini menjadi pergumulan di dalam kehidupan Yosua adalah bagaimana aku harus bisa menjalankan seluruh tugasku yang begitu besar, yang begitu berat, sama seperti apalagi aku harus menggantikan posisi Musa yang cukup karismatik di zamannya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Sama seperti yang Yosua lakukan. Yang pertama adalah ingat bahwa ada jaminan akan penyertaan Tuhan. Ada jaminan akan penyertaan Tuhan. Ketika Tuhan panggil kita, Tuhan akan memperlengkapi kita. Tuhan akan mencukupkan kita. Tuhan akan memberikan solusi yang terbaik bagi kehidupan kita. Sama seperti para murid dikatakan, ketika Tuhan memilih, mengutus para murid, Dia memperlengkapinya dengan apa? Bukan materi saja, ya kan? Bukan dengan materi, tapi Dia memperlengkapi dengan kuasa Roh Kudusnya. Kau akan menerima Roh Kudus dan kau akan memberitakan Injil, membaptis dan lain sebagainya, mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh Yosua di sini di ayat yang kelima dikatakan, ayat yang kelima, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Poin yang penting bagi kita adalah bagaimana sikap hati kita ketika kita dipakai Tuhan menjadi orang yang berhasil, dan keteguhan hati kita. Yang pertama, ingatlah bahwa ada jaminan Tuhan dalam kehidupan kita. Apa jaminan Tuhan bagi Yosua tadi dikatakan di sana? Tidak akan ada yang dapat bertahan menghadapi engkau. Berarti ada kekuatan dari Tuhan yang akan melindunginya. Tuhan akan menjaminnya, Tuhan akan melindunginya dari setiap permasalahan. Pasti dia akan berperang, pasti dia ada tantangan, pasti musuh-musuhnya akan menyerang dia. Tapi ada apa yang menjadi jaminan Tuhan? Segala peperangan yang dia miliki ada jaminan Tuhan, yaitu segala musuh-musuhnya sampai seumur hidupnya tidak akan ada orang yang bisa bertahan menghadapinya, karena ada Tuhan yang bersamanya. Katakan bahwa seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Artinya bagaimana penyertaan Tuhan kepada Musa, itu pun akan Tuhan menyatakan juga kepada Yosua. Nah, ini yang penting adalah poin pertama adalah jaminan akan penyertaan Tuhan sepanjang hidup kita, dari kecil, remaja, dewasa, pemuda, dewasa dan lain sebagainya. Ingatlah bahwa penyertaan Tuhan itu sangat sempurna banget. Penyertaan Tuhan itu luar biasa. Janji Tuhan itu luar biasa. Kita bisa bayangkan bangsa Israel yang bebal begitu banget, ya kan, orang-orang Yahudi, sebagian orang Yahudi yang bebal, tapi Tuhan pelihara. Mereka berdosa, mereka melakukan penyembahan berhala dan lain sebagainya. Tuhan marah, ya Tuhan marah. Tapi Tuhan ingat lagi janjinya kepada mereka bahwa Tuhan sudah memilih mereka. Tapi jangan bermain-main juga dengan setiap dosa yang kita lakukan dan segala perkara yang kita lakukan. Ingat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih dan Dia juga Tuhan yang adil. Nah, di sini kita bisa memperhatikan ini yang memantapkan Musa ketika dia dipilih Tuhan. Yang pertama, dia mengingat bahwa bagaimana itu jaminan akan penyertaan Tuhan. Kita bisa perhatikan setiap kehidupan para rasul, walaupun sebagian mereka harus menjalani mati martir dan lain sebagainya, tapi pembelaan Tuhan itu luar biasa. Sama seperti yang Yosua alami ketika dia harus melanjutkan tongkat estafet untuk masuk ke tanah perjanjian. Tuhan mau menyertai dia sama seperti pimpinan Musa. Tidak ada perasaan minder dalam kehidupannya. Sama halnya ketika kita mungkin pengen nih melayani Tuhan, ya kan? Tapi Tuhan, aku nggak bisa main musik. Tapi Tuhan, aku ngomong ini terbata-bata lah, ngomongnya gagap dan lain sebagainya. Nah, sama seperti kasus Musa saat itu, dikatakan Tuhan, aku gak pintar ngomong. Tapi Tuhan katakan, itu ada Harun saudaramu yang akan mendampingimu. Tapi katakan lagi, sampai Tuhan menunjukkan mukjizat, dimasukkan tangannya kan, dikeluarkan kena kusta, baru masukkan lagi, baru dikeluarkan, nggak tahunya sembuh. Sampai segitunya Tuhan menyertai Musa. Dalam hidup kita, dalam hidup teman-teman semuanya kita yang ada di tempat ini, mari kita melayani Tuhan dengan segenap talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita, hingga ingat ada jaminan penyertaan Tuhan. Yang kedua adalah memiliki sikap hati yang teguh. Di ayat yang ke-6, ayat 6, 7 dan 9 dikatakan,
Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Poin yang kedua yang diinginkan Tuhan kepada Yosua adalah di sini memiliki sikap hati yang teguh di dalam menjalani kehidupan, ya kan? Sama seperti di dalam menjalani studi kita pun, ketika kita suka di bidang matematika. Kalau kita pasti suka di dalam bidang matematika, pasti kita akan memantapkan hati kita untuk mengerjakan, untuk tekun mengerjakan semuanya, kan? Kita akan mungkin studi, kita akan les, kita akan membuat ekstrakurikuler tambahan les untuk mengikuti bidang demikian. Pasti hati kita ini mantap, ya kan? Pasti hati kita ini sungguh-sungguh untuk melakukannya. Nah, sama seperti yang dikatakan di dalam ini, bagaimana pentingnya sikap hati kita di dalam mengiring Tuhan. Ada 3 kali Tuhan ingatkan ini sama Yosua bahwa kuatkan teguhkan hatimu, kuatkan teguhkan hatimu, kuatkan teguhkan hatimu, untuk ketika kuatkan teguhkan hati, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Artinya 3 kali Tuhan mengingatkan, berarti ada keraguan-raguan seperti yang saya katakan tadi. Yosua sempat minder bagaimana dia harus menggantikan tongkat estafet yang disampaikan Tuhan, menggantikan Musa. Nah, tapi di sini Tuhan memantapkan lagi bagaimana tadi kalau kita memperhatikan ada janji penyertaan Tuhan. Tinggal Musa responnya, apakah dia menetapkan hatinya, apakah dia meneguhkan sikap hati yang teguh kepada Tuhan dan mengiring Tuhan. Nah, dalam perjalanan hidup kita ini penting untuk kita meneguhkan hati kita, ya kan? Meneguhkan hati kita dalam mengiring Tuhan. Jadi ketika ada omongan lain A, I, U, E, O tentang hidup kita atas orang lain, mungkin kita dipakai Tuhan lebih lagi saat kita sudah melayani Tuhan banyak, saat kita sudah mengerjakan ini itu, tapi masih ada aja orang yang ngomong kita ini itulah. Itu bukan menjadi suatu hal batas atau menjadi suatu hal yang bisa menghambat kita untuk melayani Tuhan, ya kan? Dalam melayani Tuhan itu betapa pentingnya kita setia, bukan hanya kepada manusia, ya, bukan, tapi setia kepada Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Nah, yang ketiga yang terakhir, apa yang dilakukan oleh sikap yang dimiliki oleh Yosua dikatakan di ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yang ketiga adalah memperkatakan dan merenungkan firman Allah siang dan malam. Ini yang dimiliki oleh Yosua. Di dalam hidupnya Tuhan nasihatkan bahwa jangan lupa untuk memperkatakan firman Tuhan, jangan lupa untuk merenungkannya. Sebuah tradisi Yahudi yang dalam kehidupan mereka adalah turun-temurun mereka harus menceritakan bagaimana kitab Taurat. Makanya ketika Tuhan Yesus hadir ke dunia ini, lahir ke dunia ini, di masa kecilnya dia datang ke bait Allah. Dia belajar kebenaran firman Tuhan, dia belajar tentang kitab Taurat dan lain sebagainya. Tradisi bagi mereka adalah bahkan di dalam kandungan pun mereka harus membacakan kitab Taurat kepada kandungan mereka, kepada anak mereka. Dan setiap saat, setiap ada waktu mereka harus memperkatakan firman Tuhan dan membacanya. Sampai apa hasilnya dikatakan di sana bahwa segala itu sudah, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung, ya kan? Jadi nggak sia-sia sebenarnya ketika teman-teman belajar merenungkan firman Tuhan, belajar membaca firman Tuhan dan memperkatakan baik kepada adik-adik, baik kepada kakak, atau cici dan lain sebagainya. Itu adalah kita menjadi sumber berkat, ya kan? Sumber berkat, bahkan dalam kehidupan kita akan menjadi orang yang bijaksana. Kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari, bagaimana supaya perjalanan kita dan kita akan menjadi orang-orang yang berhasil dan beruntung. Nah, biarlah dari firman ini kita belajar dari tentang Yosua, pengalaman pribadinya dengan Tuhan dan keberhasilan yang dimiliki oleh Yosua itu bagaimana. 3 hal tadi, yang pertama adalah bahwa ada jaminan akan penyertaan Tuhan, yang kedua adalah memiliki sikap hati yang teguh, dan yang ketiga adalah memperkatakan dan merenungkan firman Allah siang dan malam. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat firman-Mu di siang hari ini Tuhan, dari pelajaran kehidupan Yosua ketika dia dipanggil, dipilih Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk menjadi anak-anak remaja yang selalu siap sedia kapanpun Tuhan untuk panggil kami menjadi pelayan-Mu, menjadi alat-alat-Mu Tuhan. Dimanapun kami Tuhan tempatkan, agar kami selalu siap dan
bisa untuk memiliki percaya diri Tuhan, karena kami tahu ada jaminan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada janji Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terpuji namamu Tuhan. Kami juga bersyukur berfirman-Mu, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa berbicara dalam kehidupan kami. Terpuji namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.